Oke guys, ketemu lagi dengan Biru Channel yang pastinya bakal nge-review film-film seru. Jadi stay tune terus, let's go. Mari kita awali dengan Raja Firaun yang mengumpulkan para petingginya untuk menyerang pasukan Het. Raja Firaun pun menanyakan kepada penyihir kemungkinan menang atau kalah melawan pasukan Het. Dan penyihir itu pun mengatakan kalau di peperangan nanti bakalan ada seorang pemimpin yang diselamatkan. Dan yang menyelamatkan akan menjadi seorang pemimpin. Namun Musa malah tertawa karena Musa tidak percaya ramalan. Dan menatap Ramses, anaknya Raja Firaun. Ramses pun mengatakan kepada Musa agar menolongnya di dalam peperangan. Raja Firaun pun memberikan 2 buah pedang kepada Musa dan Ramses. Dan mereka berdua harus berjanji untuk saling melindungi. Mereka berdua pun menyetujuinya dan saling tersenyum. Mereka berdua pun bersiap untuk berangkat berperang. Dan mereka pun berangkat. Mereka pun tiba di atas bukit, di mana di bawahnya terdapat pasukan Het. Ramses pun memberi arahan kepada Kian, anak buahnya, agar menjalankan strateginya. Kian dan Musa pun mengangguk. Di sisi lain, pasukan Het pun mendengar berita kalau mereka diserang. Mereka pun siap siaga untuk berperang. Dan perang pun tidak terelakkan. Pasukan Het pun kewalahan karena pasukan Firaun terlampau tangguh untuk mereka. Musa pun mulai menghabisi pasukan Het satu persatu. Begitu juga Ramses. Namun sayang, Ramses terjatuh dari kudanya. Di saat Ramses akan dihabisi oleh pasukan Het, Musa pun menyelamatkannya. Dan Ramses pun menggila. Namun Musa menyuruh pasukannya mundur dan mengawal Ramses sang putra mahkota. Dan mereka pun akhirnya memenangkan peperangan. Musa pun menghampiri sang Raja Firaun. Raja Firaun pun menyayangi Musa, begitu pula Musa menyayangi Raja Firaun seperti ayah kandungnya sendiri. Sayangnya Musa bukan anak kandungnya, dan Raja Firaun tidak bisa memberikan tahtanya kepada Musa, karena tahta raja hanya diberikan kepada anak kandungnya. Raja Firaun pun mengetahui bahwa Musa telah menyelamatkan anaknya di medan peperangan. Dia pun mengatakan, bukan maksud menjelekan anaknya, namun Raja Firaun lebih percaya Musa yang memimpin daripada anaknya sendiri. Sekarang sang raja menyuruh Ramses untuk ke Pitom, sebuah kota perbudakan untuk para orang Ibrani. Malamnya Musa menghampiri Ramses, sang putra mahkota, dan meminta dia melupakan kejadian di medan perang. Musa pun meminta agar dia yang bisa pergi ke Pitom, dan Ramses pun menyetujuinya. Inilah Pitom, kota perbudakan, di mana hanya orang-orang Ibrani yang dijadikan budak oleh penguasa Raja Firaun. Musa pun sampai di kota Pitom, dan Musa pun melihat banyak pembantaian di sini dan bau busuk yang menyengat.
Akhirnya Musa bertemu si raja kecil, seseorang yang diberi mandat oleh Raja Fir'aun untuk mengelola kota Paitem. Si raja kecil pun menjelaskan, populasi mereka sangat cepat. Akhirnya dia memerlukan pasukan yang banyak untuk keamanan kota Paitem. Kalaupun tidak ada pasukan tambahan, pengurangan populasi menjadi solusinya. Itu ucapnya. Musa pun tidak setuju dengan sikap dia, dengan membantai orang tanpa alasan. Si raja kecil pun meminta pasukan tambahan, namun Musa menolak. Dan Musa akan berbicara dengan orang-orang ini tanpa pengawal satupun. Musa pun pergi meninggalkan si raja kecil. Dalam perjalanan, Musa pun melihat ada orang yang dicambuk dan menyuruh pengawal itu untuk berhenti menyiksanya. Musa pun pergi melanjutkan perjalanan. Dan Musa pun berbicara dengan sesepuh para budak, menanyakan apa yang mereka inginkan. Salah satu sesepuh pun menjawab, mereka ingin pergi ke tempat asalnya di Kanaan. Musa pun memanggil sesepuh ini ke depan dan menanyakan siapa namanya. Namun sesepuh ini malah menanyakan balik, siapa namamu? Dan Musa pun menjelaskan silsilah Musa. Dan sesepuh ini pun membisikkan bahwa namanya Nun. Saat Musa dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dia diberitahu bahwa sesepuh pengen bertemu dengannya di rumah doa. Musa pun memeriksa semua aset si raja kecil dan menyuruhnya untuk melaporkannya ke Raja Fir'aun. Dan Musa pun mengatakan, jangan bertingkah seperti raja. Akhirnya Musa tiba di rumah doa. Nun pun menanyakan siapa ayahnya. Dan Musa mulai tidak enak dengan pertanyaan itu. Nun pun menjelaskan kepada Musa bahwa cerita yang selama ini Musa tahu itu salah semua. Musa pun mau pergi, namun Nun bilang kau akan kembali lagi. Nun pun menyuruh semua orang keluar dan mulai menceritakan semuanya tentang Musa. Namun sayangnya ada dua orang mata-mata yang mendengarkan mereka berdua. Nun pun terus meyakinkan Musa bahwa dalam ramalannya bakalan ada yang membebaskan kaum Ibrani. Nun pun meyakinkan bahwa Musa adalah orangnya. Nun pun menjelaskan silsilah asli Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil dan diselamatkan oleh istri Ramses I, yaitu Fir'aun sekarang. Namun Musa tidak mempercayainya. Dan dia pun lekas pergi. Besoknya dua orang pengkhianat itu pun melapor kepada si raja kecil tentang apa yang dilakukan Musa semalam dan menceritakan semua silsilah Musa. Sekarang Musa sudah berada lagi di istana Fir'aun di Memphis dan menjenguk ayah angkatnya Fir'aun yang sedang sakit. Musa pun menghampiri Fir'aun dengan sangat sedih. Namun Fir'aun mencoba menghiburnya. Fir'aun pun menanyakan gimana kondisi Paitem saat ini. Dan Musa mengatakan bahwa si raja kecil adalah seorang pencuri. Setelah Musa melihat catatan dari hasil tata kota, Musa pun memandang Fir'aun dan mengatakan kalau Musa sedih melihatnya sakit. Singkat cerita, Ramses I atau Raja Fir'aun pun meninggal dunia. Dan anaknya pun Ramses II, sang putra mahkota, menjadi Raja Fir'aun sebagai penggantinya. Dan era penguasa baru pun dimulai. Monuments are monuments for a reason. Singkat cerita, si raja kecil pun datang untuk menemui Raja Fir'aun. Musa pun menyuruh para penjaga untuk menangkapnya, namun si raja kecil memohon untuk berbicara dengan Raja Fir'aun yang baru. Si raja kecil pun meminta kepada Raja Fir'aun hanya berbicara berdua saja. Akhirnya semua orang disuruh keluar, termasuk Musa.
Malam pun tiba dan Musa pun menghampiri Raja Firaun dan menanyakan kenapa tidak menangkap si raja kecil. Ternyata si raja kecil menceritakan semua tentang Musa waktu berada di Python. Raja Firaun pun menanyakan apakah dia harus percaya dengan semua perkataannya, bahwa Musa adalah orang Ibrani. Musa pun menjelaskan bahwa itu sebuah penghinaan. Begitupun Raja Firaun menganggapnya seperti itu. Raja Firaun pun memanggil ibunya Bitya. Namun dia malah mendapat omelan dari ibunya. Raja Firaun pun malah semakin pusing. Dan akhirnya Raja Firaun pun memanggil Miriam, yaitu pengasuh dia dan Musa waktu kecil. Raja Firaun pun mengatakan kepada Miriam bagaimana dia kenal dengan Musa. Apakah kau saudaranya Musa? Dan Miriam pun menjawab tidak. Raja Firaun pun menyuruh Miriam untuk meletakkan tangannya di atas meja dan bersiap untuk memotong tangannya. Musa pun sempat bersih tegang dengan Raja Firaun. Dan Raja Firaun pun menanyakan untuk yang terakhir kalinya kepada Miriam, apakah kamu saudaranya? Namun pada saat Raja akan memotong tangannya, Musa pun mengakuinya. Dan mengakui kalau dia saudaranya. Dan Musa pun dipenjara. Di sisi lain ibu selirnya mengatakan kepada Firaun, kenapa tidak membunuhnya? Namun Raja Firaun pun mengatakan kalau dia masih percaya sama Musa. Musa mengakuinya karena terpaksa. Dan Raja Firaun pun mengasingkan Musa dan berjanji akan mengawasinya. Saat Musa mau diasingkan, Musa pun berpamitan kepada ibunya. Ibunya pun berkata, tak semua orang akan selamatkan seseorang yang cuma budaknya. Betapa aku dan Miriam menyayangimu. Namun Musa bilang itu tidak benar, karena Musa belum percaya kalau Miriam adalah kakaknya. Akhirnya Miriam menjelaskan semuanya dan memberikan gelang Musa waktu kecil saat mau dihanyutkan ke sungai. Dan Musa pun memeluk ibunya dan berpamitan kepada Miriam. Akhirnya mereka semua pergi meninggalkan Musa sendirian. Musa pun diasingkan di padang tandus yang jauh kemana-mana. Di saat Musa beristirahat, Musa pun melihat sebuah pedang di atas kudanya. Ternyata pedang tersebut adalah pedang yang dikasihkan ayahnya Firaun kepada Musa. Dan Musa pun keheranan. Musa pun melanjutkan perjalanan yang tidak tahu arahnya. Semakin hari kondisinya semakin melemah dan kudanya pun mulai tumbang. Dan kudanya pun akhirnya mati. Di saat Musa tertidur, ternyata ada dua orang di hadapannya. Namun kedua orang ini mengatakan kalau dia kesini bukan untuk kudanya. Dan Musa pun langsung menyerangnya dan menghabisi mereka berdua. Musa pun mengambil kedua kuda mereka dan melanjutkan perjalanan. Melewati tugu yang bertumpuk batu, Musa pun melanjutkan perjalanan. Sesekali dia berhenti dan mencari makanan dengan berburu. Musa pun tiba di selatiran Laut Merah. Karena airnya sedang surut, Musa pun menyeberanginya. Akhirnya Musa tiba di suatu kampung. Tepat di hadapannya ada sebuah sumur yang sedang dipakai oleh warga sekitar. Musa pun turun dari kudanya. Namun ada pengembala domba yang mengganggu mereka. Di saat Musa mengambil air minum, mereka pun memanggil Musa. Namun ketika melihat Musa membawa pedang, mereka pun langsung ketakutan. Dan Musa pun mempersilahkan mereka kembali menimba air di dalam sumur. Singkat cerita, Musa pun diajak ke rumah salah seorang wanita yang bernama Shapura. Ayah Shapura pun menanyakan dari mana asalnya, dan Musa pun menjawab dari timur.
Ayahnya pun mempersilahkan Musa untuk makan dan istirahat, Are welcome to get cleaned up before dinner if that appeals. dan mengizinkan Musa untuk menginap beberapa hari. Singkat cerita, Musa dan Zipporah pun mulai ngobrol dan akrab. Mereka mulai berbincang membicarakan kota Memphis, tempat Musa tinggal dulu. Beberapa hari Musa tinggal di sana, Musa pun mulai tertarik kepada Zipporah. Dan Zipporah pun merasakan hal yang sama terhadap Musa. Dan tak lama kemudian mereka pun menikah. For after these vows, this is my husband. This is my... Dan mereka pun saling berjanji untuk sehidup semati dalam cinta. Who makes you happy? 9 tahun pun berlalu. Perbudakan di kota Memphis semakin merajalela. Raja Firaun pun menyuruh para budaknya untuk segera menyelesaikan istananya, atau mereka semua akan dibunuh. Di sisi lain, Musa pun sudah mempunyai anak yang bernama Gersom. Mereka berdua pun bermain lempar batu. Namun Musa menatap ke salah satu gunung yang ada di depannya. Anaknya pun menanyakan apakah Musa pernah ke puncak gunung itu. Musa pun menjawab belum pernah. Musa pun menanyakan apakah kau akan pergi ke sana. Dan anaknya pun menjelaskan bahwa ibunya melarang untuk pergi ke gunung itu. Suatu hari ternak Musa pun pergi ke atas gunung. Dan Musa pun mulai mengejarnya. Semakin dikejar, domba-domba itu malah semakin naik ke atas gunung. Istri Musa pun menatap dari kejauhan. Musa pun ragu untuk naik ke atas gunung ini, karena siapapun tidak boleh naik ke atas gunung ini. Tak lama kemudian, Musa pun terkena longsoran batu. Musa pun terbangun karena ada yang memanggilnya. Semua badannya tenggelam dalam lumpur. Dan Musa pun meminta tolong. Help me! Dan ada anak kecil menghampiri Musa. Dia pun berkata kepada Musa, "Kau siapa?" Musa pun menjawab, "Aku pengembala." Anak itu mengatakan, "Kukira kau jenderal. Aku membutuhkan jenderal untuk berjuang dan melawan penindasan." Musa pun mengatakan, "Melawan siapa?" Dan anak itu pun menjawab, "Kau sudah tahu. Kau harus pergi menemui kaummu. Mereka tekan dalami kalau kau tak melakukannya, atau mereka bukan manusia di matamu." Musa pun menanyakan, "Siapa kamu?" Dan anak kecil itu pun menjawab, "Aku Tuhan." Setelah kejadian itu, Musa pun sadar. Musa pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Istrinya pun kebingungan karena Musa menyebutkan tentang anak itu terus. Musa pun menjawab, "Bagaimana kau tahu tentang anak itu?" Istrinya pun menjawab, "Kalau Tuhan itu bukan anak kecil." Dan istrinya pun bilang kalau dia hanya menghayal. Musa pun mengatakan kepada istrinya bahwa dia belum jujur tentang siapa dia, dari mana asalnya, dan apa yang dia lakukan dulu. Namun istrinya tidak peduli karena sudah menyayanginya. Istrinya pun menyuruh Musa untuk istirahat. Musa pun semalaman tidak bisa tidur. Dia selalu gelisah. Dan dia pun keluar untuk mengambil air minum. Musa pun melihat anaknya Gersom ada di luar. Lalu dia menghampirinya. Namun Musa kaget. Wajah anak kecil itu nampak di muka Gersom. What's it look like? Lalu Musa pun membawa Gersom ke dalam. Besoknya Musa pun mempersiapkan semua pedangnya. What are you going to do with all that? Dan istrinya pun menanyakan mau diapakan itu semua. Put it down in... Musa pun menjawab, "Memastikan untuk bisa melihatmu lagi." What's this mean? Gersom pun menanyakan kepada ayahnya, apa arti di dalam pedang ini. Musa pun menjelaskan, ini adalah seseorang yang dulu ayah kenal. Gersom pun bersedih. Namun Musa menjelaskan bahwa dia berjanji akan bertemu lagi. Dan Gersom pun pergi meninggalkan Musa. Istrinya pun mengatakan, "Tuhan macam apa yang menyuruh seseorang meninggalkan keluarganya?" Musa pun hanya menjawab, "Aku tidak paham." Istrinya pun marah kepada Musa dan menyuruh Musa pergi. Go! Akhirnya Musa pun pergi.
meninggalkan anak dan istrinya. Musa pun bertemu dengan dua orang pengembala. Musa pun meminta minum dan menanyakan mereka habis dari mana. Mereka pun menjawab habis dari arah laut yang jalannya sempit dan berbahaya. Musa pun berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Musa pun tiba di kota Faitem. Musa pun melihat perbudakan yang semakin parah dan melihat banyak mayat yang dibakar. Akhirnya Musa pun pergi ke rumah doa. I remember you. Yosua dan Nun pun menyambut Musa. Setelah Musa masuk, Musa pun dipertemukan dengan saudaranya Aaron dan juga keponakannya Itamar. Tiba-tiba Raja Firaun pun terbangun. Dia merasakan ada firasat buruk yang menghampirinya. Istrinya pun terbangun dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun Raja Firaun merasakan gelisah yang luar biasa. Dia pun menghampiri anaknya untuk melihat keadaannya. Karena tidak bisa tidur, Raja Firaun pun melihat kudanya. Namun ternyata Musa pun sudah berada di sana dan mengarahkan pedangnya ke arah leher Raja Firaun. Dia pun mengatakan kalau dia senang Musa masih hidup. Musa pun mengatakan, sungguh, sampai kau mengirim 2 pembunuh untukku. Dia pun mengatakan kalau aku siapa yang menaruh pedang di atas kudamu dan menjelaskan aku di sini bukan untuk merebut tahtamu. Musa pun menjelaskan aku diberitahu keadaan di sini yang semakin buruk. Namun Raja Firaun tidak mengakuinya, malah bilang keadaan di sini semakin baik. Musa pun mengatakan kalau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat para budak dibakar mayatnya. Musa pun berpesan, kalau tidak mau membayar mereka, bebaskan mereka. Raja Firaun pun menjelaskan, mereka bukan orang Mesir, mereka hanyalah binatang. Sontak Musa pun marah dan menjelaskan bahwa mereka bukan binatang. Musa pun meminta untuk merubah semuanya, dan Raja Firaun pun meminta waktu. Raja Firaun pun bilang, kalau kau sudah mendengarkan orang Ibrani. Namun Musa menegaskan bahwa Tuhanlah yang menyuruhku. Musa pun lekas pergi. Raja Firaun pun rapat bersama para menterinya dan mengatakan bahwa Musa telah gila. Dia telah menemukan dewanya, namun bukan salah satu dari dewa kita. Raja Firaun pun menginginkan Musa mati, juga keluarganya. Pasukan Raja Firaun pun mulai mencari Musa ke pemukiman dan mulai menyiksa mereka. Setiap orang ditanyakan keberadaan Musa, namun Musa pun bersembunyi di ruang bawah tanah. Raja Firaun pun mengumpulkan para rakyatnya dan memperlihatkan 3 orang yang akan dihukum gantung. Raja Firaun pun mengatakan, ini bukan Musa. Ini adalah orang yang di saat ditanyakan di mana keberadaan Musa dan mereka menjawab tidak tahu. Raja Firaun pun mengatakan, ingatlah tentang hal ini dan diskusikan mengapa kalian mau melindunginya. Setelah kejadian itu, pengikut Musa bukan malah semakin sedikit, malah mereka semakin berbondong-bondong mengikuti Musa. Musa pun mulai mengajari mereka untuk membuat senjata. Semakin hari korban hukuman gantung pun semakin banyak. Musa pun semakin semangat mengajari mereka tata cara untuk berperang. Dan sekarang Musa mengajari mereka strategi untuk berperang. Musa pun memberitahu tata cara perang melawan musuh yang lebih banyak dan lebih sedikit. Musa pun menyuruh mereka untuk menyabotase makanan mereka, harta mereka, dan kenyamanan mereka. Musa pun menjelaskan hasil dari hal tersebut hanya rakyat Mesir yang bisa memaksanya menerima tuntutan untuk membebaskan kita. Pasukan Musa pun mulai membakar perkebunan mereka beserta gudang hasil panennya. Semua lahan perkebunan pun terbakar. Musa pun berlanjut dengan membakar pasokan makanan mereka yang diantar oleh kapal.
Dan Raja Firaun pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Istri Firaun pun bilang, apakah kau akan diam saja? Raja Firaun pun mengerahkan pasukannya untuk membalas tindakan Musa. Pasukan Firaun pun mulai membabi buta, menyiksa, membakar, dan menghabisi rakyatnya. Di pagi hari, Musa pun bertemu lagi dengan Tuhan yang menjelma menjadi anak kecil itu lagi. Where have you been? Musa pun menanyakan, kamu dari mana saja? Dan anak kecil itu pun menjawab, menyaksikan kegagalanmu. Musa pun menjelaskan, penghancuran barang pokok memerlukan waktu. Yosua pun melihat Musa berbicara sendirian dari kejauhan. Anak kecil itu pun berkata kepada Musa, untuk saat ini kau hanya bisa menyaksikannya saja. Ajab Tuhan pun dimulai. Diawali dengan buaya yang menjadikan manusia sebagai mangsanya. Air sungai Nil pun menjadi darah dan ikan-ikan mulai mati. Dan menimbulkan bau yang menyengat. Penyihir Dewa Firaun pun meminta kepada dewanya agar sungai Nil kembali bersih. Raja Firaun pun menanyakan berapa lama, dan penyihir itu pun mengatakan tidak lama, namun lebih dari itu. Musa pun melihat fenomena ini. Air terus mengalir ke ladang dan perkebunan warga. Dan hasil pertanian pun gagal panen, disebabkan air yang tidak bersih. Tak lama berlalu, katak pun mulai naik ke permukaan. Bahkan istana Firaun pun dipenuhi dengan katak. Setelah katak mati, mereka pun mengeluarkan bau busuk yang menyengat dan dihinggapi banyak belatung dan lalat yang mulai mengganggu aktivitas warga. Bahkan istana Firaun pun dimasukin banyak lalat. Para petinggi Firaun pun mencari cara untuk menghilangkan ini semua, namun tidak ada hasil. Bahkan sekarang penyakit kulit mulai menghigapi Raja Firaun. Sekarang semua warga menderita penyakit kulit. Banyak dari mereka mengantri untuk berobat. Bahkan istri Firaun juga mulai terinfeksi penyakit kulit. Tak lama berselang, para penjaga menemukan seekor kuda putih yang di kulitnya bertuliskan bahasa Ibrani yang isinya bencana ini dari Tuhan dan masih belum selesai dan akan lebih buruk. Sekarang Raja Firaun pun menyuruh para budaknya bekerja tanpa istirahat. Dia pun mengatakan, minta tolonglah sama Tuhanmu. Musa pun ke atas bukit itu lagi. Dia pun mengatakan, awalnya aku terkesan, namun sekarang siapa yang kau hukum? Sekarang tiba-tiba kuda Firaun pun mati. Begitu juga hewan para warga yang tiba-tiba mati mengeluarkan darah. Saking stresnya, Firaun pun menghabisi menterinya sendiri. Dan semakin banyak yang dihabisi Firaun. Dan malam pun tiba. Mesir pun dilanda hujan batu es. Raja Firaun pun keheranan melihat kejadian ini, dan istrinya pun ketakutan. Musa pun sedih melihat keadaan ini. Akibat dari pemimpin yang jahat, banyak warga yang tak bersalah ikut menanggung akibatnya. Dan Musa pun kebingungan. Dia pun mengatakan, apa kau mau mengatakan sesuatu soal ketidakmunculanmu? Apa semua ini untuk merendahkanku? Dan Musa pun pergi. Besoknya jutaan belalang pun menyerang pemukiman warga. Begitupun istana Firaun tidak luput dari serangannya.
Raja Firaun pun rapat dengan para menterinya dan mengatakan lebih dari 10 juta hasta persegi tanaman telah hilang. Mereka pun menyarankan kepada Firaun agar memberikan sebagian simpanan untuk para warga yang kelaparan. Namun Raja Firaun pun menolaknya. Tak lama kemudian, rakyat pun memberontak untuk mengambil makanan di lumbung milik istana karena mereka semua kelaparan. Namun sayangnya di luar para penjaga sudah bersiap dengan anak panahnya. Mereka pun mulai menghabisi rakyatnya sendiri. Dan Tuhan pun semakin murka. Di saat Firaun sedang berdoa pada dewanya, dia pun merasakan kehadiran seseorang. Raja Firaun pun berbicara sendiri dan dia pun mengatakan, "Kaukah itu sepupuku Musa? Saudaraku, apakah kau datang ke sini untuk bernegosiasi? Aku sudah siap dan aku punya tawaran untukmu. To negotiate. Satu bencana lagi terjadi, akan kudatangkan wabahku sendiri padamu. Kau akan melihat semua anak kecil orang Ibrani tidak bisa berjalan dan akan aku tenggelamkan di sungai Nil. Seperti seharusnya dirimu dulu. Katamu bukan kau yang menyebabkan semua ini, tapi Tuhanmu. Akulah sang Tuhan. Jadi kita lihat siapa yang lebih berhasil soal membunuh, kamu atau aku." Dan akhirnya bisa bertemu dengan anak kecil itu lagi. Dan anak kecil itu pun menanyakan apakah Firaun mengabulkan permintaanmu. Musa pun menjawab belum, namun rakyatnya berbalik melawannya. Dia pun mengatakan apa pasukannya ikut, namun Musa menjawab tidak. Dan anak kecil itu pun tidak setuju. Yang lebih buruk harus terjadi, namun Musa tidak setuju. Musa pun mengatakan tak mudah melihat orang yang besar bersama sangat menderita. Dia pun menjawab, bagaimana dengan orang yang tak besar bersamamu? Apakah kau menganggap mereka bukan kaummu? Anak kecil itu pun mengatakan kepada Musa, aku telah mendengarkan ancaman Ramses yang terakhir. Jadi kau akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Musa pun bergegas pergi menuju ke istana Firaun. Pasukan Firaun pun membiarkan Musa masuk. Kian pun menyambutnya. Raja Firaun pun bertemu dengan Musa. Firaun pun mengatakan bahwa kau bisa terbunuh. Namun Musa menjawab tidak. Pasukanmu membiarkanku masuk, kecuali kau sendiri yang membunuhku. Firaun pun mengatakan tidak ada negosiasi lagi. Dan Musa menjelaskan kedatangan dia ke sini bukan untuk itu. Aku ke sini untuk memberitahu bahwa akan ada datang sesuatu yang tak bisa aku kendalikan. Sesuatu yang akan datang mempengaruhimu juga seluruh warga, kecuali kau terima apa yang kuminta dan mengumumkannya kepada seluruh warga sebelum matahari terbenam. Ini soal keselamatan Mesir. Musa pun pergi meninggalkan Raja Firaun. Musa pun kembali kepada kaumnya dan menyuruh mereka menyembelih seekor domba dan menandai pintu rumah mereka dengan darahnya, karena akan terjadi sesuatu yang Musa juga belum tahu. Dan kaum Musa pun mulai menandai rumah mereka dengan darah domba. Di sisi lain, Firaun pun bersiap untuk menjaga anaknya. Dan Musa melihat awan hitam mulai berjalan melintasi tempat mereka tinggal. Kaum Musa pun berdiam diri di dalam rumah dengan rasa ketakutan. Dan satu persatu anak kecil pun meninggal. Begitu juga anak Raja Firaun. Istri Firaun pun terbangun karena mendengar teriakan sang raja menangis. Akhirnya Ramses memperlihatkan anaknya yang sudah tidak bernyawa kepada istrinya. Begitu juga para warga Mesir melihat anaknya dengan kondisi yang sama, sudah tidak bernyawa. Musa pun mendengarkan teriakan yang bergemuruh di seluruh tempat. Besoknya Raja Firaun pun menemui Musa dengan membawa anaknya yang sudah tidak bernyawa. Raja Firaun pun menghampiri Musa dan mengatakan bahwa anak-anak mereka tadi malam mati, begitu juga anakku. Inikah Tuhanmu, pembunuh anak-anak? Orang fanatik apa yang menyembah Tuhan seperti itu? Dan Musa pun mengatakan kepada Raja Firaun, anak-anak Ibrani tidak ada yang mati tadi malam.
Raja Firaun pun marah dan menyuruh mereka ke Kanaan, pergi dari Mesir, jika memang tanah itu yang mereka inginkan. Dan Musa pun mengatakan, sesuai perintahmu. From here, cross on foot. Musa pun dan kaumnya mempersiapkan untuk perjalanan. Dan mereka pun mulai pergi, meninggalkan Mesir. Di sisi lain, Raja Firaun pun sedang sibuk meratapi nasib anaknya. Jumlah mereka pun sangat banyak, mencapai 400.000 orang. Raja Firaun pun tidak tega melihat kondisi istrinya, dan dia memutuskan untuk mengejar Musa dan kaumnya, dan berjanji akan menghabisi semuanya. Raja Firaun pun berangkat. Aaron pun mengetahui bahwa Raja Firaun dan pasukannya mengejar mereka. We should rest. Aaron pun segera memberitahu Musa bahwa Raja Firaun mengejar dengan 4.000 orang dan 1.000 kereta. 4 days. Raja Firaun pun mengejar tanpa henti. Musa pun berhenti di tugu batu yang bertumpuk. Musa pun menunjukkan 2 rute jalannya. Yang pertama rute yang mudah dan cepat. Yang kedua lewat pegunungan, namun jalannya sempit dan berbahaya. Musa pun memilih lewat pegunungan. Aaron dan Yosua pun kebingungan mengapa memilih rute itu. Musa pun menjelaskan agar Firaun dan pasukannya kesulitan melewati jalan itu, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, pasukan Firaun pun terus mengejar. Musa pun dan kaumnya istirahat sebentar. From here. Dan Musa pun pergi sendiri untuk menanyakan kepada Tuhan. Dia pun mengatakan, "Kamu di mana? Aku butuh pertolonganmu. Apa kau tidak mau menolongku? Apa kau tidak mau menolong mereka?" Namun tidak ada jawaban. Dan Musa pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Raja Firaun dan pasukannya mengetahui ke arah mana Musa dan kaumnya pergi. Kian pun mengatakan kalau keretanya tidak akan masuk, dan mereka meninggalkan gerobaknya di sini. Dan Raja Firaun pun memaksakan keadaan itu, dan mereka pun pergi mengejar. Musa dan kaumnya pun sampai di Laut Merah dan segera menuju ke pinggir pantai. Aaron dan Yosua pun menanyakan kepada Musa, "Ini bukan selat, tapi ini laut." Musa pun menjawab iya, dan dia pun kebingungan. Mereka pun menanyakan kepada Musa bagaimana selanjutnya, namun Musa malah meninggalkannya. Musa pun berkata sendirian, "Aku menyesatkan mereka semua, aku meninggalkan keluargaku, dan aku mengecewakanmu." Lalu Musa pun melemparkan pedangnya ke arah laut. Di sisi lain, pasukan Firaun pun terus mengejar tanpa istirahat. Namun di pagi hari, keajaiban pun tiba. Musa pun melihat pedangnya tertancap di dasar laut dan mulai nampak ke permukaan. Air laut pun surut. Musa pun mengambil pedangnya kembali. Dan bilang kepada Nun kalau airnya surut. Dan mereka harus segera menyeberanginya, sekarang juga. Musa pun mengatakan kepada kaumnya, "Bersiap-siaplah, kita akan segera menyeberangi laut ini." Namun ada satu orang yang mengatakan, "Perintahmu seperti pecutan cambuk orang Mesir. Kami bukan budak lagi." Musa pun mengatakan, "Tapi kita belum merdeka. Kalian sudah berputus asa atas Kanaan. Ikuti aku dan kalian akan merdeka. Tuhan bersama kita." Go! It's with us! Pass the word! As you can, gather your things! Dan mereka pun segera menyeberangi lautan yang sedang surut.
Di sisi lain pasukan Firaun pun semakin dekat. Kaum Musa pun terus berjalan tanpa lelah menyeberangi lautan yang sedang surut. Beberapa pasukan Firaun pun mengalami kecelakaan dan menyebabkan tanah longsor. Menyisakan hanya setengah pasukannya yang bisa melewati. Keep moving! Hold on! Pasukan Firaun pun sudah melihat lautan. Kian pun menunjukkan Musa dan kaumnya. Musa pun melihat ke belakang, dan pasukan Firaun pun sudah nampak. Dan Musa pun menyuruh kaumnya untuk segera berlari. Musa dan sebagian pasukannya kembali ke belakang. Dan pasukan Firaun pun mulai melewati lautan yang sedang surut. Dan Musa pun bersiap menyambut pasukan Firaun. Cuacanya pun semakin buruk. Musa dan kaumnya pun sudah melihat kalau air laut sudah mulai kembali. Untungnya kaum Musa pun sudah hampir sampai di tepi pantai. Raja Firaun pun melihat air laut itu mulai kembali. Namun Kian dan pasukannya kembali mundur. Dan Musa pun memberi perintah kepada pasukannya agar segera mundur. Sekarang tinggal Musa dan Raja Firaun saling berhadapan. Dan akhirnya mereka semua tenggelam dengan air laut itu. Raja Firaun pun dan pasukannya tewas. Dan akhirnya Musa selamat. Musa pun memanggil Yosua untuk menemaninya. Dan dia berkata kalau dia mempunyai keluarga yang tak jauh dari sini. Yosua pun bilang, kita kan keluargamu. Musa pun menjelaskan, keluarga anak dan istriku. Mungkinkah dia bisa bergabung? Yosua pun bilang, tentu. Musa pun mengkhawatirkan kalau mereka pergi ke Kanaan akan menimbulkan masalah baru. Karena Kanaan sekarang sudah dihuni oleh orang lain. Dengan orang sebanyak ini, mungkin kita akan disebut penjajah. Dan Yosua pun kebingungan. Terus kemana kita harus pergi? Musa pun mengajak mereka ke kampung halaman istrinya. Musa pun melempar anaknya dengan batu. Gersom pun melihat ayahnya Musa. Dan Gersom pun memeluk ayahnya. Dan istrinya pun kaget melihat Musa kembali. Istrinya pun menanyakan, mereka siapa? Dan Musa pun menjawab, mereka kaumku. Oke, thank you buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Biar aku semangat membuat video seperti ini lagi. Thank you.